Salam salam, selamat pagi buat saudara di Jum sama Adonai dalam acara Renungan Pagi. Dan juga tidak lupa kita menyapa saudara kita di Amerika, New York dan sekitarnya. Selamat sore ya menjelang malam ya. Dan juga buat saudara kita di Jerman ya yang sudah tengah malam hari. Kita sudah di awal weekend. Tidak terasa saudara ya, dari Senin sampai Sabtu kita bekerja dengan suka dukanya. Ingatlah, dunia tidak akan semakin baik. Iblis akan bekerja terus karena dia tahu harinya sudah tiba. Dia akan bekerja ekstra menyesatkan manusia. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus pintar menilai zaman ini. Baiklah, sebelum kita mulai acara Renungan Pagi, kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini anak-anakmu di Jum semua Adonai dan channel-channel terkait ikut bersekutu dalam renungan pagi. Terima kasih atas pimpinanmu sepanjang hari. Biar rohmu terus bekerja dan hadirlah di persekutuan kami ini. Engkau berikanlah firman-Mu, rema-Mu melalui hambanya Pak DRK. Urapilah dia, pakailah dia setiap kehidupannya dan menjangkau jiwa-jiwa lebih banyak. Dan juga buat saudara ibu yang puji-pujian yang kau rapi juga hamba mau pakai mulut lidahnya. Semakin hari semakin baik menyembah engkau, sehingga segala puji-pujian kami di Jum Sema Adonai layak di hadapanmu Bapa. Dan juga kami yang semua hadir di sini Tuhan, biar engkau berkati Bapa. Janji-janjimu engkau ingatkan pada kami. Kami tahu datang di ruang ini dengan banyak sekali permasalahannya. Tetapi kami tidak boleh kalah. Engkau akan selalu dewasakan kami. Terima kasih. Kami mulai acara renungan pagi di Jum Sema Adonai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baiklah. Saudara, kita akan awali dengan pujian Roh Kudus kau hadir di sini oleh saudara kita Ibu Puni dari Jerman. Jangan lupa saudara juga ikut bernyanyi. Puaskan rohmu untuk memuji nama Tuhan. Kami persilakan. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau mengasihiku. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Hadir di sini, Roh Kudus kau mengasihiku. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka untuk rohmu Tuhan, ku buka hati menyembahmu Yesus.
kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau mengasihiku. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Benar ya, Roh Kudus sesuai dengan janji Tuhan ke murid-muridnya. Mungkin kita berkata, wah aku enak sekali orang-orang Israel pada saat itu bertemu Tuhan secara fisik. Tapi ingatlah ya, walaupun secara fisik kita lihat banyak yang menyangkal atau tidak mengerti. Dan lebih berharga kalau bilang janji Tuhan, lebih baik aku pergi dan aku akan mengirimkan Roh Kudus, dan sudah dimanifestasikan di dalam Kisah Para Rasul. Saudara, walaupun kita tidak bertemu secara fisikal, tapi Roh Kudus itu yang sudah dijanjikan dan sudah kita terima sejak kita percaya Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bagaimana satu irama, satu frekuensi dengan Roh Kudus, kita belajar terus hari demi hari. Jangan mendugakan, belajar mendengar seperti mendengar suara hati kita. Roh itu ada juga terus mengajari kita terus ya. Itulah menguatkan kita. Kita tahu roh iblis akan bekerja ekstra, tapi kalau kita dibentengi terus dengan Roh Kudus, kita akan survive. Baiklah, firman Tuhan hari ini, hati yang berbeda. Wow, kita menanya-nanya arah kemana ini ya? Apa berbeda dengan dunia? Banyak tahun ini kita dapat pencerahan tentang menjaga hati kita sesuai dengan apa yang bilang Amsal. Dan itulah yang sering diserang iblis ya, hati kita ini. Kita harus belajar ya. Kita serahkan pada hambanya, Pak DRK. Waktu dan tempat kami persilakan. Salam saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi di dalam waktu kita yang berada di Indonesia, dan mungkin juga ada yang mulai menjelang sore dan sebagainya dimanapun saudara berada. Pagi hari ini kita kembali boleh belajar untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan firman Allah berkata, berbahagialah orang yang merenungkan siang maupun malam, yang terus menerus kita untuk merenungkan firman Tuhan, sebab kita percaya firman Tuhan itu berita bagi kita, terang bagi jalan kita.
Dan kita boleh berasa bersama-sama, masih diberi kesempatan Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Hari ini kita akan belajar tentang tema hati yang berbeda. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan saya akan hubungkan juga bagaimana kita hari-hari ini di bulan Desember kita merayakan Natal. Dan mari sebagai dasar kita, saya ambil di dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai 45, itu satu perikop. Dan saya akan membaca mulai dari ayat 28. Demikian firman Tuhan. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulannya ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu." Ya, sampai selesai 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. 38. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sampai seterusnya, saya membaca sampai 38 saja untuk mempersingkat waktu. Saudara bisa baca sampai tentang Maria dan Elisabet. Nah, saudaraku, sesuatu hal yang luar biasa ketika kita ini dipercaya oleh Tuhan, dan kita ini menjadi bagian yang Tuhan sudah tetapkan untuk menggenapi rencananya. Kita belajar dari seorang yang bernama Maria ini. Kalau seandainya dia tidak merespon dengan baik, memiliki hati yang berbeda, dia tidak rendah hati, dia tidak menerima apa adanya, dan ternyata dia menolak, maka pasti Yesus tidak lahir melalui Maria. Tetapi karena Maria ini begitu merespon dengan baik, dia merendahkan dirinya, dia berkata, "Aku hanyalah hamba, dan yang jadi adalah kehendak Tuhan." Maka berarti di sini hati Maria
itu sepakat, setuju dengan apa yang malaikat katakan. Dia sepakat, dia setuju, dia meresponi dengan baik, seperti apa yang Tuhan mau kerjakan melalui hidupnya. Dia tidak berpikir panjang, nanti akibatnya bagaimana karena hukum Taurat masih berlaku, bagaimana dia nanti dicibir oleh tetangga dan sebagainya. Tetapi itulah yang harus diambil oleh Maria. Dia tetap setuju dan sepakat dengan Tuhan. Nah, saudaraku, kadang kita ini memiliki sesuatu kehidupan yang kalau tidak sesuai dengan apa yang kita mau, kita mudah sekali untuk menolaknya. Kita mudah sekali untuk menghindarinya. Padahal, kalau itu memang proses yang harus kita hadapi, dan itu akan mendatangkan sesuatu hal yang luar biasa, maka sebetulnya kita harus menjalaninya. Ada banyak manusia di dunia ini yang sekarang ini maunya serba instan. Dan kita lihat semua produk-produk pun juga banyak yang instan. Tetapi produk apapun yang instan sebetulnya juga tetap ada yang melalui proses. Contoh mie instan. Mie instan pun harus tetap diseduh, direbus, dimasak. Kopi pun juga begitu. Banyak hal yang dibilang instan tetapi dalam kenyataannya harus tetap melalui proses. Nah, kita sebagai manusia seringkali kita juga maunya serba cepat, gampang. Makanya ada banyak orang yang sekarang ini kebalik. Dia tidak mau bekerja keras, tetapi dia ingin memiliki hasil yang cepat. Tidak mau berkeringat, katakanlah, tetapi ingin cepat mendapatkan yang besar. Ingat bahwa segala sesuatu, kalau apa yang kita kerjakan itu di luar dari nalar kita, pasti semuanya akan ada sesuatu yang membuat akhirnya itu endingnya tidak baik. Nah, saudaraku, yang pertama, kita harus memiliki hati yang berbeda, ya. Jangan samakan dengan dunia ini. Ada banyak orang memiliki respon hati kepada Tuhan. Mereka cuek, semaunya. Kalau lagi mau ke gereja, ya ke gereja. Lagi tidak, ya tidak. Bahkan selebihnya, dia lebih banyak main-mainnya. Dengan hiburan. Tidak salah manusia ada hiburan. Ada segala yang dikerjakan karena dari jerih lelahnya dan segalanya. Tetapi kita ketika bersama dengan Tuhan, kita juga harus tanggap, merespon, dan kita juga memiliki hati yang sungguh-sungguh juga. Jangan biarkan di dunia ini kita acuh tak acuh terhadap Tuhan. Ketika terjadi sesuatu, kita baru marah sama Tuhan. Katanya Tuhan baik, katanya Tuhan begini, Tuhan begini. Sehingga kita aja gudang alasan yang kita lontarkan di hadapan Tuhan. Padahal kita sendiri dari awalnya tidak pernah mau memiliki hati yang berbeda, tetapi kita hanya mau serupa dengan dunia ini. Kita mengikuti arus dunia, tetapi ketika kita sedang diterkam oleh harimau yang mengaum-ngaum mengelilingi kita, yaitu si jahat, kita marah. Padahal kita tidak pernah melindungi diri kita, mendekatkan diri kita dengan firman Tuhan, dengan berdoa. Sama sekali
tidak pernah mau melibatkan Tuhan. Tetapi ketika kita ada masalah, kita marah sama Tuhan. Kita marah sama situasi. Padahal sebetulnya itu terjadi, diciptakan karena kita sendiri. Ada firman Tuhan menyatakan dalam Petrus, adalah kasih karunia kalau kita ini menderita. Tetapi bukan kasih karunia kalau kita menderita akibat dari tindakan kita sendiri. Maka itu kita harus bedakan, kita harus tahu mana penderitaan itu karena Tuhan, seizin Tuhan, atau karena kita sendiri yang berbuat. Kalau kita sendiri yang berbuat, ya maklum aja kita akan menghadapi dari apa yang kita berbuat. Sekali lagi, mari di pagi hari ini kita belajar untuk memiliki hati yang berbeda. Gak boleh serupa dengan dunia ini, kita nggak boleh sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, harus berbeda. Firman Allah berkata, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Maka kita harus cari Tuhan. Ya, bagian yang pertama kita mempunyai hati yang lebih mengenal Tuhan. Mengenal di sini, kalau di dalam bahasa Ibrani bisa dikatakan yada, bisa dikatakan da'at. Dan pengenalan ini dengan pengetahuan, dengan hikmat. Hosea berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Tuhan berbicara kepada Hosea. Umat Tuhan ini binasa karena dia tidak memiliki pengetahuan tentang Allah. Bahkan menolaknya. Yesus sebagai imam atau Tuhan sebagai imam, sebagai Tuhan. Sehingga ketika umat manusia ini tidak mengenal Tuhan dengan benar, jangan salahkan kalau endingnya kita binasa. Contoh misalnya, kita harus mengerti aturan main kerajaan surga. Saya sering mengatakannya, kita harus mengikuti apa yang menjadi rencana Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita menjadi robot, ya harus di setel, diatur. Enggak, Tuhan memberi kebebasan. Dan Tuhan kasih caranya, batasan-batasan, rambu-rambu itu. Yaitu melalui kebenaran firman Allah yang tertulis di dalam menjadi Alkitab. Itu sebetulnya Tuhan sedang berbicara dengan kita. Itu sebetulnya sebagai petunjuk, sebagai rambu untuk kita tidak menyimpang ke kanan ke kiri, tetapi tetap lurus seperti yang Tuhan mau. Tapi kenyataannya banyak hati manusia menjauh dari Tuhan, tidak suka membaca firman, tidak suka dengan hal-hal yang rohani. Nah itu, maka mari kita mempunyai hati yang lebih mengenal Tuhan. Jangan salahkan Tuhan dengan apa yang terjadi dalam dunia ini. Dunia ini akan lenyap dengan keinginan, dunia ini akan semakin jahat, akan semakin gelap, akan semakin banyak tantangan. Kalau yang menjadi pemenang namanya Tuhan Yesus, kalau yang sudah menjadi dasar bahwa dia adalah jalan kebenaran dan hidup, dia adalah juru selamat, bukan sekedar selamat, tapi juru selamat. Dia yang memegang seluruh kekuasaan baik surga dan bumi. Dia yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Nah, kalau kita ngerti ini, maka sebetulnya kita memiliki hati yang cepat merespon, tanggap dengan baik, menanggapi dengan positif, dan kita mau hati kita ini terus mengasihi Tuhan, dekat dengan Tuhan. Bukan semakin lama semakin menjauh dan hilang dari peredaran. Seperti kemarin saya katakan, bintang itu kalau keluar dari orbitnya, maka bintang itu akan mati, jatuh, hancur.
Kalau bintang keluar dari orbitnya maka akan padam. Maka kita juga sama. Kalau kita keluar dari hadirat Tuhan, kita keluar dari jalurnya Tuhan, kalau kita keluar dari rencana Tuhan, habis. Sebab ada banyak musuh di depan kita yang siap untuk menerkam kita. Kita ingat Kejadian 4 ayat 1-5. Di mana ada masalah antara Kain dengan Habil. Sebetulnya mereka sama-sama mempersembahkan. Tetapi seakan-akan kalau kita membaca bahwa Tuhan itu hanya mengasihi Habil, tapi Tuhan tidak mengindahkan Kain. Karena persembahannya yang berbeda. Saudaraku, Tuhan tidak mempermasalahkan sebetulnya kalau kita melihat di sini tentang persembahan itu. Karena Tuhan sangat senang jika seorang itu mengerti mempersembahkan kepada Tuhan. Tetapi saya percaya Tuhan sudah memberi hikmat kepada Adam dan Hawa bagaimana dia harus mempersembahkan nantinya. Dan saya percaya diberi hikmat. Tuhan itu sangat senang kalau dalam perjanjian lama adalah dengan kurban bakaran. Seharusnya Kain ketika dia memiliki hasil pertanian, dia mengucap syukur mempersembahkan kepada Tuhan. Benar. Tetapi dia sebetulnya harus sama-sama menukar apa yang dia punya hasil pertanian dengan Habil dan sama-sama mempersembahkan korban bakaran, korban sembelihan. Karena itu sebetulnya gambaran daripada keselamatan. Makanya Tuhan sangat mengindahkan apa yang Habil persembahkan. Karena itu yang Tuhan suka. Saudara, kita harus mengenal Tuhan ya. Tuhan itu juga Tuhan yang punya selera. Tidak segampang yang kita lakukan. Atau senang-senangnya kita, suka-sukanya kita. Tidak. Itu harus menjadi seleranya Tuhan. Ingat, Tuhan akan memberi karunia kepada siapa yang dikaruniai. Tuhan akan memberikan sesuatu hal kepada siapa yang Tuhan suka, kepada Tuhan berkenan. Jadi semua pilihan Tuhan, kedaulatan Tuhan. Tapi kalau kita ngerti aturan main Tuhan yang Tuhan suka, itu yang harus kita lakukan. Jangan seenaknya kita sendiri. Misalkan contoh, Tuhan mau kita ada doa pagi misalnya. Tapi kita nggak pernah mau doa pagi. Ya sudah, resiko kita sendiri. Bagaimana kita mau menyenangkan hati Tuhan mendapatkan yang terbaik kalau kita juga suka-suka kita. Itu istilahnya. Jadi saudaraku, bukan Tuhan sebetulnya tidak senang dengan persembahan mereka. Senang. Tetapi Tuhan itu lebih suka dengan selera dia. Ketika ada korban bakaran, ada lemak yang dibakar. Yang menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Maka mari kita cepat memiliki hati yang meresponi, kita mengenal Tuhan lebih dalam, ya. Supaya apa? Karena seringkali kita hanya memberi sebagian yang kita punya, tidak sepenuhnya. Seringkali kita memiliki untuk memberi semuanya, ya. Memilih untuk memberikan semua untuk diri kita dan orang sekitar. Tetapi saat kita tidak memiliki hati yang bulat untuk Tuhan, ya kita tidak akan bisa menerima yang terbaik. Jadi kita belajar mempunyai hati yang lebih mengenal Tuhan. Kita jangan pernah memberi persembahan kehidupan kita ini seenak kita apa adanya. Bukan Tuhan tidak, artinya bukan Tuhan itu kekurangan. Tuhan punya segalanya, tetapi Tuhan itu senang bagaimana respon hati kita. Ketika engkau diberkati Tuhan, apakah kita mau genggam terus berkat Tuhan, kekayaan kita,
apa yang kita punya, kita miliki hanya untuk kenikmatan dunia, itu terserah bagaimana pilihan kita. Atau justru kita mau persembahkan kepada Tuhan. Ingat pada waktu minggu lalu tentang khotbah yang saya sampaikan, ada seorang yang luar biasa. Saya lupa menyebut namanya, tetapi dia bisa mempersembahkan 90%. Bahkan dia pakai untuk menopang pekerjaan Tuhan kepada hambanya Bapak Billy Graham. Karena dia mengenal Tuhan, dia tahu, dia lihat, dia alami. Saudara, kalau kita ngerti dan mengenal Tuhan dengan dekat, maka segala sesuatu pasti kita akan memberi yang terbaik. Tidak ragu, tidak bimbang. Ya, jadi beri yang terbaik. Apa yang Tuhan mau kerjakan di hadapan kita. Sehingga kita akan melihat sesuatu yang luar biasa. Slide berikutnya, saudaraku, pengenalan yang benar ini penting. Mengenal atau kenal, tahu dan teringat kembali, mempunyai pengetahuan tentang siapa yang kita kenal. Itu menurut terjemahan ya kamus bahasa Indonesia. Kata mengenal dalam bahasa Ibrani katakan di sini saya ambil da'at saja, yang berarti hubungan intim. Jadi benar-benar kita ini ketika mengenal Tuhan seperti seorang manusia yang mereka punya hubungan seperti suami istri yang dekat, yang lekat, yang begitu kenal. Dikasih kode aja kenal. Gerak langkahnya aja tahu. Cara bicara bagaimana itu terjadi apa, dia sedang ngambek, sedang apa, tahu. Maka kalau kita kenal Tuhan dekat, kita juga akan tahu seleranya Tuhan. Apa yang menjadi seleranya Tuhan, kita akan tahu, saudaraku. Sangat tahu. Sehingga kita akhirnya tidak mau melakukan itu. Dan kita kembali kepada Tuhan. Tetapi kalau kita nggak kenal, ya udah diterabas aja. Lampu merah pun tetap jalan dan akhirnya celaka. Kita ditangkap iblis. Kita dikerjain iblis. Karena apa? Kita keluar jalur Tuhan. Maka pengenalan akan Tuhan itu penting ya. Mari memiliki hati yang lebih mengenal Tuhan. Mengetahui apa yang menjadi kesukaan dan kerinduan Tuhan tanpa diberitahu, kita akan ngerti itu. Habel mengenal hati Tuhan sehingga yang ia berikan menyukakan hatinya. Mari kita belajar memberi kehidupan kita apa yang Tuhan suka. Bagaimana caranya kita tahu? Ya kita harus memang membaca firman Allah dekat dengan Tuhan. Nanti Tuhan itu akan memberikan tanda-tanda dan kita pun akan mengerti yang Tuhan mau. Misalkan contoh, suatu ketika Tuhan mau bahwa saya harus berdiam diri. Misalkan 1 hari off HP. 1 hari benar-benar tidak mau ketemu dengan orang. Itu yang Tuhan mau. Kita nggak mau membuka gadget dan sebagainya. Kita hanya mau berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Nah, ketika kita lakukan itu, pasti ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan dalam kita. Nah, maka mari kita belajar. Berikutnya, akibat kita tidak mengenal Tuhan, maka kita akan memiliki respon yang salah. Pasti akan gampang marah. Gampang menyalahkan Tuhan. Ya, gampang meninggalkan Tuhan. Kita harus ngerti Tuhan punya planning, punya rencana. Semuanya baik. Ketika kita tahu, maka kita akan kerjakan dengan hal yang luar biasa. Di dalam perjanjian baru kita harus mencontoh Rasul Paulus. Dia ketika mengenal Tuhan, dia ngerti harus apa yang dia kerjakan, dia tahu apa yang harus dialami. Maka Rasul Paulus tidak pernah marah. Bayangkan mengikut Tuhan harus sengsara, mengikut Tuhan harus dia sampai nggak punya pakaian. Aduh, mengerikan sekali. Harus kandas di tengah karam atau kandas di tengah laut. Mengalami segala banyak hal, didera, dipukul, dicambuk. Tapi dia tetap melakukannya sampai garis akhir hidupnya.
Bahkan dia rela mati di kayu salib juga. Karena apa? Dia kenal Tuhan. Tetapi orang yang tidak mengenal, dia akan gampang meresponi, menyalahkan Tuhan, cepat marah, bertindak yang tidak cepat, tepat, dan mengerjakan hanya apa yang dipandang manusia itu baik. Belum tentu itu semua baik untuk Tuhan. Jangan kita semau kita sendiri. Tapi kalau kita tahu seleranya Tuhan pasti luar biasa. Kadang orang yang tidak mengenal juga sama. Dia mengerjakan tapi itu yang tidak pas. Sampai kecapean, sampai lelah. Tapi nggak menghasilkan sesuatu. Tapi kalau kita mengerti bagaimana sesuatu yang simple, tapi itu terjadi, ya pasti kita akan mengalami yang baik. Ketika kita tidak mengenal dengan siapa kita berbicara atau berhadapan, maka akan terjadi miskomunikasi. Betul tidak, saudaraku? Pasti iya. Tapi kalau kita selama kita ngerti, dekat dengan teman kita, oh dia ini biasanya begini, maka kita pasti akan merespon dengan baik dan melakukan yang terbaik. Tapi selama kita tidak melakukan hal itu, tak bisa mengenal satu dengan yang lain, maka yang terjadi pasti miscommunication. Kain mempersembahkan sebagai hasil kebunnya, dan persembahannya tidak diperkenan oleh Tuhan. Karena Tuhan mau sebetulnya korban sembelihan, ingat itu. Ya, artinya apa yang dilakukan Kain sebetulnya tidak salah. Tetapi yang disukai Tuhan, yang lebih Tuhan mau itu adalah mempersembahkan binatang. Maka sebetulnya Kain harus bisa menukar dengan Habel, atau sama-sama yuk kita persembahkan ini aja di hadapan Tuhan. Begitu. Yang berikutnya saudaraku yang dikasih Tuhan, maka saya ajak kita semua ini harus melakukannya dengan baik. Ya, saat kita mengenal hati Tuhan, Dia akan meningkatkan kualitas hidup kita. Tuhan akan membawa untuk kita di-upgrade dan naik lebih tinggi. Jadi jangan biarkan kita memberikan hidup ini dengan kepentingan diri kita sendiri. Tapi yuk belajar libatkan Tuhan. Saudaraku, saat kita melakukan pengenalan akan Tuhan, ya, bahkan yang tidak terlihat, yang orang lain nggak lihat, tapi Tuhan itu akan meresponi kita, ya. Tuhan akan tahu apakah itu benar terbaik atau tidak. Nah, kualitas hidup kita itu harus meningkat, ya saudaraku. Kenapa? Kalau kualitas hidup kita nggak meningkat, buat apa kita hidup mengiring Tuhan? Harus meningkat, harus kita itu next level, harus lebih lagi, lebih dewasa, dan kita harus lebih sungguh-sungguh. Kita sedang ada di akhir zaman ini. Kalau kita hanya letoy-letoy, kita hanya santai-santai, kita semaunya kita sendiri, tiba-tiba kalau terjadi sesuatu yang tidak kita ngerti, udah habis. Ibrani 11:4, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Jadi di hadapan Tuhan pada waktu itu, korban sembelihan, korban bakaran itu lebih baik. Karena itu yang Tuhan suka. Sama kalau seperti kita, artinya orang dunia ini, dia memberikan sesuatu sesaji kepada setan. Kalau sesajinya itu sesuai dengan persyaratan, maka orang itu pasti akan menikmati hasilnya. Tetapi kalau itu sesaji itu tidak sesuai, maka bisa berakibat fatal, bisa menanggung risiko yang tidak baik orang yang melakukan itu. Nah, saudaraku, mari kita memberikan yang lebih baik lagi. Mari kita ubah hidup kita, kebiasaan kita, cara kita mengasihi Tuhan, cara pengenalan akan Tuhan. Ayo yang lebih baik. Karena jangan sampai kita binasa, karena kita nggak mengenal Tuhan. Bahkan secara tidak langsung,
kita sudah menolak kebenaran firman Tuhan. Berapa banyak di antara kita, saudara-saudara kita, yang sudah ditampung oleh mualaf center. Karena apa? Dia nggak kenal Tuhan, nggak ngerti. Makanya kita harus belajar memberi yang terbaik dekat dengan Tuhan, supaya benar-benar kualitas hidup kita ini meningkat. Selanjutnya, saudaraku, kualitas menentukan sangat banyak. Kualitas atau mutu adalah tingkat baik buruknya atau taraf atau sederajat sesuatu, itu menurut terjemahan Kamus Bahasa Indonesia. Jadi saudaraku, kualitas itu berarti menentukan harga. Ya, ketika kita berkualitas di hadapan Tuhan, maka kita akan memiliki nilai yang lebih. Ada perkenanan, ada sesuatu yang dikhususkan Tuhan. Kenapa hamba Tuhan bisa berbeda-beda dalam melayani? Karunia-karunia berbeda. Karunia itu tidak bisa kita beli. Karunia itu ya tidak bisa kita tukar. Karunia itu bisa datangnya dengan sendirinya. Kalau itu perkenanan Tuhan, maka kita juga akan diberi karunia. Tetapi yang tidak punya karunia, firman Allah berkata, kejarlah karunia itu sampai kita mendapatkan. Karena kalau kita hidup dengan karunia daripada Tuhan, maka kita akan menjalaninya jauh lebih baik daripada kita tanpa karunia. Maka kita harus kejar sebetulnya. Tapi ada banyak umat Tuhan, dia tidak perlu. Mungkin alasannya, kan dia yang dikasih, aku tidak. Ya semua terserah kita. Bagaimana respon kita? Kalau kita ngerti, ya harus kita kejar. Karena apa? Itu akan memberikan poin tersendiri. Kita levelnya berbeda. Kalau orang deret hitung 1, 2, 3, 4, kita bisa deret ukur kalau kita dapat perkenanan Tuhan di sini. 1 menjadi 1000. Nah, kadang ada orang yang sudah bekerja keras, tapi hasilnya nggak maksimal. Tapi ketika dia dengan Tuhan, dalam perkenanan, dalam pengenalan, sedikit yang dia kerjakan, hasilnya besar. Karena Tuhan punya rencana yang indah atas orang ini. Semua tergantung kita. Kalau kita mau, kejarlah Tuhan. Supaya kita bisa dipercaya Tuhan yang lebih lagi. Tapi kalau kita ya sudahlah, aku begini-begini saja, ya semua tergantung kita. Imanmu menyelamatkanmu, kata firman Allah. Seberapa yang kita mau, seberapa yang kita ingin, ya segitu. Tapi kalau kita mau yang lebih, punya planning yang lebih besar, cita-cita yang lebih tinggi, dan ada banyak hal yang kita kerjakan, mau yang dengan perbuatan perkara yang besar, ya kita harus terus mengejarnya untuk kita mendekat dengan Tuhan. Sampai semuanya itu dipercayakan kepada kita. Kita lihat di situ ada jenis tas. Pasti yang bermerek dengan tas yang warna-warni itu pasti beda kualitasnya, pasti beda harganya. Nah, kalau hidup kita memiliki kualitas yang luar biasa, pasti ya akan jauh berbeda dengan yang lain. Yang saya maksud di sini tidak membanding-bandingkan hal yang negatif, tetapi bagaimana tentang kualitas itu. Kualitas hidup kita sangat penting. Slide berikutnya. Jangan mengingini yang receh ya saudaraku. Saudaraku, dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 21 sampai 23, kita ingat cerita tentang panglima, seorang jenderal yang namanya Naaman. Dia sakit kusta. Satu-satunya cara yang Tuhan izinkan melalui nabinya, bahwa dia harus 7 kali dicelupkan atau mandi di sungai Yordan. Dan pada waktu itu sungai itu terlihat kotor untuk sang jenderal ini. Awalnya tidak mau, tetapi karena diberi pertimbangan-pertimbangan oleh pengawalnya, akhirnya dia mau. Singkat cerita, dia sembuh dari sakit kusta, tahir, dan pada waktu dia mempersembahkan kepada Elisa, nabi Tuhan, dia tidak menerima nabi Tuhan itu. Tetapi apa yang terjadi?
Gehazi namanya, dari anak buah atau pekerja daripada Nabi Elisa, dan tiba-tiba dengan diam-diam tanpa diketahui, dia ngomong kepada Naaman itu, dan ternyata dia minta uang. Dan cara yang seperti itu Tuhan tidak suka, sehingga dia harus kena penyakit kusta dalam hidupnya. Saudara ingat cerita juga tentang Bartimeus. Bartimeus ketika dia dengar tentang Yesus, dia simpan dalam hatinya. Sampai suatu ketika dia mendengar orang berseru, rame itu Yesus. Maka dia begitu berani. Dia berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Sampai akhirnya Tuhan berhenti dalam melangkahnya. Dan Yesus ngomong, siapa itu suruh datang kepadaku. Saudara, pengenalan yang simpel kepada Tuhan. Bartimeus ini sebetulnya tidak terlalu dekat mengenalnya dibanding dengan murid-murid Yesus yang selalu bersama-sama. Dia seorang yang buta, tapi dia pasti dengar kabar. Oh, yang namanya Yesus menyembuhkan ini, menyembuhkan itu, membuat mujizat. Oh, Yesus itu disukai banyak orang, beribu-ribu orang dan sebagainya. Menceritakan tentang kebenaran firman Allah yang tidak pernah dia dengar dan sebagainya. Dan itu yang dia simpan dalam hatinya. Pasti dia ingin mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Dan ketika lewat kesempatan itu, dia tidak sia-siakan. Dia panggil namanya. Saya juga heran, kenapa Bartimeus dia berkata, Yesus anak Daud. Kenapa dia tidak menyebut Yesus anak Allah? Atau berkata, Yesus engkau Tuhan. Tapi yang dia katakan, Yesus anak Daud. Kata Yesus anak Daud di dalam pengenalan orang Ibrani atau orang Yahudi, itu berarti dia mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Ketika Tuhan mendengar perkataan yang tidak lazim, yang tidak semua orang bisa mau katakan itu. Karena kalau orang mengatakan seperti itu bisa dirajam batu. Karena menganggap manusia. Karena pada waktu itu orang ahli Taurat, Farisi, orang Yahudi, orang-orang lain, Saduki, menolak Yesus bukan Mesias. Dia adalah anak tukang kayu. Tetapi apa yang terjadi? Dengan keberanian Bartimeus ngomong itu. Dan akhirnya Yesus peduli mendengar hal itu. Dia tergerak hatinya. Ada perkenanan bagi Bartimeus. Dan ketika dipanggil Bartimeus tahu dia harus tanggalkan jubah kemiskinannya. Karena kalau di orang Yahudi pada waktu itu ada jubah-jubah tersendiri. Jubah kebesaran. Ya ada jubah orang yang kaya. Tapi jubah kemiskinan juga ada. Orang yang sakit kusta pun juga mengenakan ada pakaian khusus. Supaya menjadi tanda. Dan akhirnya Bartimeus menanggalkan jubahnya. Dia tahu. Dia punya iman. Dia datang kepada Yesus. Dan pada waktu Yesus bertanya. Dia tidak bilang. Yesus tolong beri aku uang. Atau Yesus tolong beri aku makan. Yesus tolong beri aku pakaian. Tidak. Kita contoh ini. Kita contoh jangan seperti Gehazi. Yang hanya mengingini yang receh atau sesuatu yang nilainya kecil, murahan di hadapan Tuhan. Tapi Bartimeus suatu contoh bagi kita. Dia minta apa yang dunia tidak bisa lakukan. Yang manusia tidak bisa kerjakan. Sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang dari surga terjadi. Dan akhirnya Bartimeus sembuh dari kebutaannya. Mujizat terjadi. Maka saudaraku,
slide berikutnya, jangan kita mengingini yang terlihat baik oleh mata kita, ya. Tetapi mari kita mengingini apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kalau secara manusia, secara mata, itu nanti sementara. Tetapi apa yang dari surga, apa yang dari Tuhan itu bersifat kekal. Dan pasti sangat berdampak besar. Ya, inginkan dan kejar yang lebih besar dari Tuhan. Karena Tuhan sudah menyediakan sangat besar untuk hidup kita. Mari kita belajar pagi hari ini. Mengingini Tuhan lebih dari yang biasa. Mengikut Tuhan, mengiring Tuhan. Lebih lagi, jangan dengan yang biasa-biasa. Bagaimana kita memiliki hati yang berbeda di hadapan Tuhan. Supaya kita benar-benar mau memberikan diri kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Sudahkah kita benar-benar merespon kehidupan kita? Apa yang firman Tuhan mau, apa yang Tuhan mau. Jangan kita cuekin, jangan kita anggap sebelah mata, atau kita berpikir sesuatu yang seenaknya kita. Mari belajar memberi yang terbaik. Kita memiliki respon yang berbeda di hati kita. Hati kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hati kita mau mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Hati kita ingin mencari Tuhan sampai kita mendapatkan real. Ingat, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Bukan benda, bukan Tuhan yang mati. Tapi Tuhan yang berkuasa atas surga dan bumi. Maka mari hari ini kita lebih mengenal Tuhan. Miliki hati yang berbeda dari apa yang cara dunia lakukan, dari apa yang orang tidak kenal Tuhan yang mereka kerjakan. Tapi kita berbeda. Kita adalah umat pilihan Allah. Kita adalah muridnya Kristus. Kita adalah orang yang dikhususkan Tuhan, dipisahkan dari dunia ini untuk melakukan yang benar, untuk menyatakan yang benar, dan untuk menjadi saksinya. Maka sekali lagi, pengenalan akan Tuhan itu jauh lebih penting. Jangan sampai kita binasa. Jangan sampai kita akhirnya gagal gara-gara kita nggak kenal Tuhan. Kenali Tuhan, kenali bagaimana cara Tuhan, seleranya Tuhan, apa yang Tuhan mau. Sehingga kita semua akan mengalami sesuatu kualitas hidup yang meningkat. Kualitas hidup yang membuat kita akhirnya Tuhan angkat kita. Dalam pengenalan Tuhan itu penting. Dan mari dalam hati kita, jangan kita mengingini apa yang binasa, yang sementara di dunia ini. Memang kaya itu boleh, tapi jangan sampai kita memiliki cinta akan uang yang membuat kita melupakan Tuhan. Tidak. Dan ingat, kualitas mental hidup kita harus kita latih. Jangan menjadi mental miskin, tapi jadilah mental raja. Bukan seperti Gehazi, tapi seperti Bartimeus. Dan mari mengingini bukan karena apa yang kita lihat secara jasmani kita. Jadi kita harus taat sekalipun sulit. Apa yang kita pandang baik belum tentu benar. Jangan hanya mengingini yang enak atau mudah, jangan hanya mementingkan diri sendiri. Tapi kita sepakat seperti seorang pemimpin dengan bawahan. Kita juga sepakat merespon hati yang benar, yang baik, seperti Maria yang merespon hati Tuhan. Demikian kita, mari sepakat dengan Tuhan, setuju dengan Tuhan, sesuai dengan apa yang dalam firman-Nya, maka kita ketika mencari Tuhan, kita akan menemukan Tuhan, dan kita akan hidup selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Pak Aras. Oke. Terima kasih hambanya ya. Saudara, kita diingatkan hati kita ya. Memang kita harus berbeda
Setiap hari goda-godaan datang untuk menyerang hidup kita, yang terutama dengan hati kita. Tapi firman Tuhan kita mulai belajar supaya hati kita dikuatkan, dekat dengan Tuhan, mengetahui apa kehendak Tuhan dalam hidup kita, dan Roh Tuhan akan menuntun kita. Untuk merespon firman Tuhan, kita undang Ibu Murni untuk menyanyikan pujian Ikut Dikau Saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut Dikau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Bapa kami di surga, terima kasih atas firman-Mu. Kami harus belajar menjaga hati kami, hati yang berbeda dengan dunia.
hati yang menurut firman-Mu Tuhan dan melakukannya. Bapa, tolonglah kami supaya kami terus menjaga hati ini diisi dengan firman-Mu. Dan situlah terpancar kehidupan, pancarkan kasih-Mu. Dunia boleh semakin jahat, dunia boleh semakin menggerogos badania kami, jasmani kami. Tapi dunia tidak bisa menghancurkan hati kami yang melekat kepadamu Tuhan. Hati kami harus berbeda. Kuduskan kami hari demi hari Tuhan. Anak-anak-Mu yang ada di sini Tuhan, yang di Jum Semadone. Jangan Engkau biarkan satu pun terlepas dari genggaman-Mu Tuhan. Biarlah mulai hati kami berubah, memelihara hati kami, supaya kami mengerti hati menyenangkan-Mu Tuhan. Hati yang diisi dengan firman-Mu. Bapa, terima kasih. Dan juga buat hamba-Mu Tuhan, Engkau pakai terus dia untuk sebagai saluran berkat, membagikan Injil ke seluruh pelosok bumi Indonesia. Dan segala kebutuhan jasmaninya Engkau penuhilah Bapa. Terima kasih. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, di Jum Semadone dan channel-channel terkait, terima kasih sudah setia mengikuti acara kita Renungan Pagi dari awal sampai akhirnya. Dan jangan lupa kita akan mulai juga mulai Senin sampai Sabtu di jam yang sama. Dan jangan lupa membawa teman-teman kita untuk bersekutu. Buat saudara yang punya beban doa ataupun saudara yang lain yang kita akan masuk dalam doa syafaat tapi tidak di live kan ya. Setelah acara ini kita ada acara doa syafaat setiap hari Senin dan Sabtu. Sebelum kita tutup renungan pagi saat hari ini, kita persilakan hambanya untuk doa berkat. Kami persilakan hambanya, Pak Derka. Mari kita mengarahkan hidup kita kepada Tuhan sekali lagi. Bapakku yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Sekali lagi Tuhan, mari Engkau memberikan kepada kami hati yang baru, sesuatu yang baru dalam kehidupan kami, baik dalam tubuh, jiwa, roh kami. Bahwa kami di dalam pengenalan akan Engkau Tuhan, sehingga kami benar-benar menjadi orang yang sangat dekat, melekat dengan Engkau, bahkan posisi kami ada bersama dengan Engkau senantiasa, sehingga perkenanan Tuhan itu yang membuat kami diangkat Tuhan, yang membuat kami berbeda. Biarlah hati kami adalah hati yang sungguh-sungguh meresponi apa yang Tuhan mau, mengerti yang Tuhan mau, dan kami mau hari ini Tuhan, mari Engkau berkati kami. Kami sadari keterbatasan kekurangan kami, dan hari ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami menyerahkan sepenuhnya.
Di dalam nama Yesus Kristus kiranya kasih karunia itu berlimpah-limpah, melimpah-limpah Tuhan dalam kami, sehingga kami diberkati Tuhan menjadi orang yang besar, menjadi orang yang dibawa Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga tidak ada yang kekurangan di antara kami. Apa yang kami punya, kami miliki dibuat Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Demikian juga Tuhan, kami percaya. Mari Tuhan Kau nyatakan dalam kehidupan kami, kasih-Mu mengalir, cinta-Mu itu mengalir dan membuat kami kuat, membuat kami semangat. Karena pengorbanan-Mu di kayu salib, kami tahu bahwa Engkau telah keselamatan dalam kehidupan kami. Biarlah hidup kami terus ada di dalam Engkau. Demikian juga penyertaan Roh Kudus ada pada kami. Mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan, mari firman-Mu hari ini menyatakan kepada kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kami terima berkat-Mu hari ini Tuhan. Turun dari surga menjadi kenyataan. Segala berkat Roh dilimpahkan kepada kami menjadi nyata di dalam daging kami. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baiklah, terima kasih. Kebaktian renungan pagi hari ini Jum sama dunia kita tutup.